액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hi. Welcome back to my video channel. Kenalin, nama aku Ilmi Awalia Ramadhani. Di sini aku akan membahas lagi mengenai fiber optik. Untuk minggu kemarin aku udah membahas tentang pengertian, sejarah, karakteristik dan juga jenis-jenis dari fiber optik tersebut. Tapi di sini aku akan bahas dan mengulik lagi mengenai alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat fiber optik tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Let's check this video. Check it out. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Di sini aku ada 12 alat-alat dari fiber optik dan juga fungsinya. Nah, di sini ada yang pertama, fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat dari bahan berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Di sini yang kedua ada cleaver fiber optik. Cleaver fiber optik adalah alat pemotong yang membuat potongan permukaan ujung fiber optik, dan fungsi utama dari cleaver fiber optik ini adalah untuk memotong fiber optik dengan tepat. Alat ini diandalkan untuk memotong fiber semulus mungkin untuk mengurangi kehilangan sinyal. Jika potongan fiber bukan potongan tegak lurus yang bersih, maka permukaan yang kasar mengakibatkan hilangnya pengembalian optik dari hamburan atau pantulan cahaya. Kita masuk yang ketiga. Di sini ada stripper. Stripper adalah alat yang berfungsi mengupas kulit atau jaket pelindung dari fiber optik agar tersisa core atau inti dari kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini sangatlah kecil dan tipis, sama seperti sehelai rambut, maka dari itu fiber stripper ini memiliki presisi yang sangat penting. Kita masuk yang keempat. Di sini ada optical power meter atau biasa disingkat dengan OPM. Optical power meter adalah instrumen pengujian yang berfungsi untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber. Ini juga membantu dalam menentukan kehilangan daya yang terjadi pada sinyal optik saat melewati media optik. Oke, sekarang kita masuk yang kelima. Di sini ada OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. OTDR merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Dengan demikian, OTDR digunakan sebagai peralatan pengujian dalam sistem komunikasi fiber optik untuk menentukan tingkat kehilangan sinyal di dalam kabel fiber. Sekarang kita masuk yang ke-6. Di sini ada light source. Light source atau sumber cahaya merupakan alat yang berfungsi sebagai pemberi sinyal pada jalur yang akan dilalui. Light source fiber optik menggunakan serat optik sebagai pipa cahaya yang mentransmisikan cahaya dari sumber melalui fiber ke lokasi yang jauh. Peletakannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ini bisa mengatur seberapa besar sinyal yang dibutuhkan dari tiap jalur. Sekarang kita masuk yang ke-7 ya. Di sini ada OLS, yaitu optical laser source. Adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan sinar cahaya atau inframerah dan berfungsi sebagai pemancar sinyal optik yang memancarkan sinar laser. Dengan kelas yang sudah ditetapkan oleh pabrik, alat ini biasanya digunakan untuk mengukur redaman kabel serat optik yang penggunaannya harus dibarengi dengan alat optical power meter atau OPM. Oke, baik, sekarang kita masuk yang ke-8, yaitu OP, Optical Fiber Identifier. Adalah alat yang memungkinkan untuk melihat apakah serat aktif tanpa harus memutuskan dari jaringannya. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Oke, baik, sekarang kita masuk yang ke-9. Di sini ada VFL atau Visual Fault Locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari hub sampai ke user, end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik ujungnya atau tujuan. Nah, sekarang kita masuk yang ke-10. Di sini ada bit error rate test atau biasa disingkat dengan BER. Adalah alat ukuran integritas sinyal telekomunikasi berdasarkan kuantitas atau presentase bit yang ditransmisikan yang diterima secara tidak benar. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan. Nah, untuk yang terakhir di sini ada adaptor serat optik. Nah, fiber optik adaptor merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Sebenarnya di sini jenis adaptor serat optik ini ada banyak ya, tapi
saya tidak menjelaskan jenis-jenis yang ada dalam adaptor optik ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai harganya. Nah, untuk yang pertama, Fusion Splicer. Di sini saya searching di Tokopedia, di Google, itu saya mendapatkan harga yang paling murah, Rp12.199.000. Oke? Wow, fantastis. Yang kedua ada Cleaver. Di sini juga saya search di Tokopedia, di sini dengan harga Rp143.000. Oke? Yang ketiga, Cleaver. Di sini saya searching sih harganya Rp40.000 ya. Nggak tahu di toko-toko lain. Dan yang keempat ada Optical Power Meter atau OPM dengan harga Rp140.000 yang saya search di Google, di Tokopedia. Dan yang kelima ada Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR dengan harga Rp5.200.000 ya. Itu entah yang paling murah atau yang paling mahal. Yang keenam ada Optical Laser Source atau OLS dengan harga Rp1.497.000. Wow. Yang kedelapan ada Optical Fiber Identifier atau OV dengan harga Rp1.940.000. Yang kesembilan di sini ada Visual Cloud Locator atau VFL dengan harga Rp220.000. Wow. Yang ke-10 ada Bit Error Reset atau DSR dengan harga ini sebenarnya dengan harga-harganya belum entah itu benar atau salah, tapi yang saya search di Google harganya segitu. Dan yang terakhir, berapa sih harga per meter fiber optik? Yang saya search di Google, yang saya dapatkan sih harganya ada Rp290.000 per meternya. Wow, sungguh mahal sekali.